Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Python class dan objek. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita sebelumnya harus mengetahui apa itu kelas atau objek pada Python. Jadi, di dalam Python itu hampir semuanya itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor, objek, atau cetak biru untuk membuat suatu objek. Jadi langsung saja kita buat kelasnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita ingin membuat kelas, kita gunakan kata kunci kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Di sini saya menuliskan nama kelas saya Lia, kemudian saya buat variabel, yaitu X sama dengan 5. Lalu saya run. Nah, di sini belum terprint atau outputnya belum ada tulisan apa-apa karena di sini kita baru membuat kelasnya saja. Nah, agar tertampil pada outputnya, kita menggunakan atau membuat objeknya terlebih dahulu. Di sini saya membuat objek bernama XY. Kemudian nama kelas, lalu print xy.x. Jadi untuk memprint suatu objek di dalam suatu kelas itu, kita hanya perlu menuliskan xy.x atau nama objeknya, kemudian ditambah titik x. Kita hapus dulu, lalu kita jalankan. Nah, di situ sudah muncul nilainya adalah 5 karena kita telah menambahkan objek pada kelas. Kemudian dalam Python itu ada yang disebut dengan fungsi init. Nah, contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan biasanya itu tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Jadi init itu seperti ini, garis mendatar di bawah, kemudian init, lalu tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan dari init sendiri. Jadi, semua kelas ini memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Nah, untuk menggunakan fungsi init ini, yaitu untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Langsung saja di sini kita buat suatu kelas, kemudian nama kelasnya, lalu kita tuliskan sebuah init, kita gunakan def init, self, kemudian name, kemudian age, kemudian self.name sama dengan name, lalu diikuti di bawahnya self.x sama dengan age. Kemudian kita buat nama objeknya sama dengan nama kelas. Nah, di dalam kurung ini kita tambahkan nama lalu umur. Untuk menampilkan pada outputnya, kita menggunakan print. Kemudian di dalam kurung kita tulis object.name. Nama objek yang telah kita buat tadi di sini adalah xy, kemudian nama objek.age. Nah, di sini kita jalankan. Di sini akan muncul nama Putra 24.
Nah, untuk fungsi init ini dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Jadi sebenarnya init ini ada secara otomatis saat setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Kemudian ada pula fungsi str, yaitu mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi stringnya tidak disetel atau representasi string objek akan dikembalikan. Nah, untuk string sendiri kita tinggal mengubahnya saja pada bagian print-nya. Kalau tadi kita panggil print xy.name, xy.age, di sini kalau string kita panggil print p1, dan hasilnya itu akan menampilkan seperti itu. Dia akan mengembalikan string objeknya dengan tulisan name class object add. Selanjutnya ada metode objek, yaitu objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, di sini kita membuat metode pada kelas Lia. Di sini kita tinggal tambahkan def myfunc, kemudian dalam kurung self. Kemudian kita print. Di sini kita ingin membuat fungsi untuk mencetak salam. Jadi di sini kita tulis halo, nama saya adalah. Kemudian menggunakan iterator penjumlahan lalu self.name. Lalu kita panggil nama objeknya, kemudian nama kelas, buka kurung, nama, kemudian umur. Kemudian di sini kita tidak menggunakan print, kita tulis nama objek, kemudian myfunc, buka kurung, tutup kurung. Lalu kita coba jalankan. Di sini masih error karena seharusnya dalam kurung tutup kurung. Nah, di sini sudah tertulis halo, nama saya adalah Rian. Nah, untuk parameter self itu sebenarnya referensi ke instance kelas dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, sebenarnya untuk parameter self itu tidak harus diberi nama self. Kita bisa menyebutnya apapun yang kita mau, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Jadi harus ditulis di awal. Misalnya di sini saya mengganti parameter self-nya. Alih-alih kita menggunakan self. Di sini saya mengganti dengan nama saya. Nah, di sini hasilnya tetap sama akan tampil walaupun tadi di sini kita tidak menggunakan self, kita menggunakan nama saya, itu tetap akan tampil, tidak ada bedanya. Asalkan parameter tersebut kita simpan di paling awal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengubah properti pada objek? Nah, kita tinggal tuliskan di sini nama objeknya, kemudian .age, kemudian kita tuliskan umur yang ingin kita ubah. Misalnya umur berapa, yang tadinya berapa, dan kita ingin berubah ke berapa. Kita hapus dulu. Lalu kita jalankan. Sebelumnya di sini kita tulis dulu print nama objek, kemudian age. Nah, di sini sudah terubah umurnya. Yang tadinya kita tulis 19, sekarang sudah tertulis 27. Selanjutnya, bagaimana kalau ingin menghapus properti objek? Nah,
Untuk menghapus properti objek, kita tinggal menulis del p1.h. Nah, di sini error karena kenapa? Karena di dalam kelas Lia ini, objek yang bernama X ini sudah tidak ada. Jadi, di sini tampilannya error. Nah, kalau tadi sebelumnya kita telah menghapus properti objek. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus objeknya? Kita tinggal menulis di sini del xy. Kemudian di sini xy. Lalu kita jalankan. Nah, di sini hasilnya error karena objek yang bernama xy ini sudah tidak ada pada kelas Lia. Selanjutnya yaitu pernyataan pas. Jadi pada kelas itu definisinya itu tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita bisa menggunakan kelas dengan definisi tanpa konten dengan menggunakan pernyataan pas seperti yang telah saya tulis di sini. Jadi hasilnya itu langsung keluar dari program. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.